Seorang mukmin tidak mentakwilkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, akhirnya dia meniadakan nama-nama Allah. Karena ada yang merasa, kok kayaknya nggak masuk akal ya, kayaknya yang dimaksud maknanya ini mungkin. Baik, saya sudah mengerti, Pak. Jadi orang mukmin itu tidak mentakwil ya, Pak. Bahasa ini apa bisa dimafhum mukhalafah ya? Berarti kalau mentakwil itu bukan orang mukmin seperti itu, atau gimana maksudnya, Pak? Orang mukmin tidak mentakwil ayat-ayat sifat-sifat Allah. Ini gimana maksudnya ya? Apakah orang yang mentakwil ayat-ayat Allah, ayat-ayat sifat, kemudian tidak disebut orang mukmin? Apa seperti itu maksud Anda, Pak? Oke, apapun maksud dari Anda itu terserah Anda. Tetapi mari kita sekarang berbicara fakta, Pak. Apa benar kalau memang orang mukmin itu tidak mentakwilkan ayat-ayat sifat dari Allah Subhanahu wa taala itu? Ayo sekarang kita buktikan. Ternyata, Pak, Imam Bukhari yang terkenal dengan kitab sahihnya sedunia, yaitu Sahih Bukhari, ternyata mentakwil. Oke, silahkan orang Wahabi yang tidak terima tantang saya untuk live, asalkan sama-sama buka kitab Sahih Bukhari. Anda buka Sahih Bukhari, saya akan buka Sahih Bukhari. Apa benar Pak Syafiq itu mengatakan bahwa orang yang mukmin tidak akan mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tapi kenyataannya Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari malah mentakwil ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala itu. Silahkan orang-orang Wahabi buka kitab Sahih Bukhari di tafsir surat Al-Qasas. Babu tafsiri suratil Qasas, kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu akan rusak illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Apa maksud wajah Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Imam Bukhari menjelaskan illa mulkahu. Nah, ternyata Imam Bukhari rahimahullah, pemilik kitab Sahih Bukhari, menakwil lafaz wajah Allah dengan mulkahu, kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini loh Pak, Anda mengatakan orang mukmin tidak mentakwil. Apakah Imam Bukhari bukan orang mukmin, Pak? Oke, sekarang kita buka kitab Syarah Sahih Bukharinya di dalam kitab Fathul Bari. Ini kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ini cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah, tepatnya di juz yang ke-8. Juz yang ke-8 cetakan Darul Kutub Ilmiah. Tepatnya di halaman 435. Surat Al-Qasas. Huwa kullu syai'in halikun illa wajha. Al-Qasas ayat 88. Nah, ternyata Imam Bukhari menjelaskan atau menakwil lafaz wajha ini sama ya dengan lafaz mulkahu. Yakni kullu syai'in halikun illa wajha ay mulkahu. Apakah Imam Bukhari bukan seorang yang mukmin? Oh, itu cetakan Darul Kutub Ilmiah itu begini-begini. Kadang-kadang Wahabi itu yang dipermasalahkan masalah cetakannya kan. Kalau begitu gini aja, Anda bawa kitab Anda, kita live. Yang tidak terima ya, Anda bawa kitab yang Anda miliki, kita live. Kita bandingkan kitab yang saya baca ini dengan kitab yang akan Anda baca. Oke, kita buka sekarang tetap kitab Fathul Bari. Kalau tadi itu adalah cetakan Darul Kutub Ilmiah, juz ke-8. Sekarang kita buka kitab cetakan Arab Saudi sendiri, yaitu matbaah atau cetakan Sultan Abdul Aziz Al Saud. Kalau yang tadi cetakan Darul Kutub Ilmiah, sekarang cetakan Saudi sendiri, cetakan Sultan Abdul Aziz Al Saud. Sama, juznya juga juz yang ke-8, tepatnya di halaman 375. Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Qasas. Yuqalu kullu syai'in halikun illa wajhah, dikatakan
semua atau segala sesuatu halikun itu hancur rusak illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Di sini ternyata ditafsiri atau ditakwil dengan mulkahu, illa mulkahu. Apakah Imam Bukhari bukan orang mukmin, Pak Syafiq Risa Basalama? Ini cetakan Arab Saudi ya, cetakan Raja Abdul Aziz Al Saud. Kalau ini cetakan Toha Putra Semarang, cetakan dalam negeri ini Indonesia. Kalau tadi yang ditakwil itu masalah kullu syai'in halikun illa wajah Allah. Sekarang masalah kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena biasa orang-orang Wahabi mengatakan Allah saja punya kaki. Orang Yahudi percaya Allah punya kaki. Masa kita nggak percaya Allah punya kaki? Kadang seperti itu kan. Nah, ternyata di dalam kitab Sahih Bukhari ini dijelaskan oleh Imam Bukhari di dalam ayat fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun wa qala Ibnu Jubair kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmunya Allah, bukan alas kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan kata saya. Kata siapa? Ya, ini adalah tulisan Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya, kitab paling sahih sedunia, kitab hadis yang paling sahih sedunia adalah Sahihul Bukhari. Jadi kalau mau protes, jangan protes ke saya, protes ke Imam Bukhari rahimahullah. Jika Anda menyalahkan itu hanya di kitab saya tantang semua orang Wahabi dari A sampai Z untuk sama-sama kita live. Anda pegang kitab Sahih Bukhari yang Anda yakini itu benar, saya juga akan pegang. Kita buktikan, ya. Kita buktikan kitab siapa yang benar itu. Atau memang sebenarnya itu ada di semua kitab Sahih Bukhari, cuman Anda itu katanya berdasarkan hasil mendengar dari ustadz-ustadz Anda saja. Padahal Anda belum pernah membuka kitab Sahih Bukhari itu. Oke, sekali lagi, bagi orang-orang Wahabi yang tidak terima, saya buka kesempatan untuk live Anda, untuk membuktikan. Anda pegang kitabnya, ternyata ini seperti ini. Pegang kitab Sahih Bukhari dan pegang kitab Fathul Bari. Saya tunggu kesiapan Anda.